Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang perbedaan relasi dan fungsi. Secara umum, relasi itu diartikan sebagai hubungan, di mana hubungannya di sini yang dimaksud itu adalah menghubungkan antara daerah asal atau biasa distilahkan adalah domain ke daerah kawan, atau istilahnya adalah kodomain ya. Kemudian fungsi itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke anggota himpunan daerah kawan. Jadi fungsi itu adalah biasa diartikan sebagai relasi juga ya, tapi dia relasi khusus ya. Kemudian perbedaan antara relasi dan fungsi itu terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar. Jadi sini ada 4 gambar, dimana gambar pertama itu ini ya, dia merupakan fungsi. Kenapa merupakan fungsi? Sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwa fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke anggota himpunan daerah kawan ya. Daerah asalnya itu yang mana, atau domainnya itu yang mana? Yaitu semua anggota himpunan A ya. Jadi ini semua anggota himpunan A. Kemudian yang ini adalah anggota himpunan B ya. Jadi anggota himpunan A yaitu A kecil, B kecil, C kecil. Anggota himpunan B yaitu X, Y, Z. Di sini dia merupakan fungsi ya. Karena setiap anggota himpunan A itu mempunyai pasangan tepat satu di anggota himpunan B. Jadi kita perhatikan pengertiannya. Di sini ada kata setiap ya. Jadi ada kata setiap. Jadi kalau setiap itu berarti semua anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di anggota himpunan B ya. Oke, kemudian di gambar yang kedua ini masih merupakan fungsi. Kenapa merupakan fungsi? Karena setiap anggota dari himpunan A, atau biasa distilahkan adalah anggota domain, mempunyai pasangan tepat satu di anggota kodomain ya, atau anggota himpunan B-nya, yaitu A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Y, dan C berpasangan dengan X ya. Jadi arah panah ini menandakan pasangannya ya, arah panah yang ini ya menandakan pasangannya. Kemudian gambar yang ketiga ini bukan fungsi. Kenapa dia bukan fungsi? Karena pertama, ada anggota himpunan A yang tidak ada pasangannya di B. Yang kedua, ada anggota himpunan A yaitu A kecil mempunyai pasangan lebih dari satu. Padahal sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwa fungsi itu adalah memasangkan setiap anggota tepat satu ya. Ada kata tepat satu, berarti tidak boleh lebih dari satu. Itu alasannya. Kemudian yang terakhir, kenapa ini bukan fungsi? Sama halnya yang tadi ya, karena ada satu anggota himpunan A yang tidak ada pasangannya di B, dan ada satu lagi anggota himpunan A yang mempunyai pasangan lebih dari satu ya. Jadi keempat gambar ini ya, itu juga merupakan relasi ya. Jadi gambar yang pertama ini adalah relasi dan fungsi. Jadi dia bisa termasuk relasi.
bisa juga termasuk fungsi ya. Jadi dua-duanya sekaligus relasi dia juga. Nah, dia relasi dan sekaligus dia fungsi ya. Kemudian gambar yang kedua juga dia relasi dan fungsi ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga ini hanya sebatas relasi saja ya. Ya, ini gambar yang ketiga dan gambar yang keempat itu hanya sebatas relasi saja. Jadi dia tidak bisa diartikan sebagai fungsi. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa kalau relasi belum tentu fungsi, tetapi kalau dia fungsi itu sudah termasuk relasi ya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami di sini itu ya, pada fungsi itu ada 3 daerah ya. Pertama ada daerah asal atau diistilahkan tadi adalah domain ini ya. Kemudian daerah kawan ya, atau diistilahkan adalah kodomain. Jadi daerah asal itu adalah ya, semua anggota himpunan A. Kemudian daerah kawan itu adalah semua anggota himpunan B ya. Kemudian ada satu lagi daerah yang perlu kita pahami, yaitu ada namanya daerah hasil ya. Di pertama ada daerah asal dalam kurung domain. Kemudian ada daerah kawan dalam kurung kodomain. Kemudian yang ketiga ada namanya daerah hasil. Kemudian setelahnya adalah range ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mencari yang mana yang merupakan daerah asal daripada grafik atau diagram panah ini, dari diagram panah fungsi ya. Jadi daerah asal itu adalah semua anggota himpunan A ya. Di sini untuk contoh ini itu anggota himpunan A-nya sama di istilahnya dengan X. Jadi kita misalkan di sini dia X ya, jadi semua anggota himpunan A. Kalau pada gambar ini di semua anggota himpunan X, itulah domain atau daerah asalnya ya. Berarti ini ya 0 1 di sini yang merupakan daerah asal adalah 0 1 2 3. Itu daerah asal. Kemudian daerah kawan atau kodomain ya, berarti semua anggota himpunan B. Yang di sini diwakili adalah semua anggota himpunan Y ya. Jadi semua anggota himpunan Y nya ya. Yaitu mulai dari 2 ya, jadi di sini 2 kemudian 5 8 11 dan 14. Itu adalah daerah kodomain. Kemudian daerah yang terakhir biasa diistilahkan sebagai daerah hasil atau range ya. Jadi range-nya itu adalah semua anggota himpunan B yang ada pasangannya di A ya. Jadi semua anggota himpunan B yang ada pasangannya di A. Jadi semua anggota himpunan Y yang ada pasangannya di anggota himpunan X. Yang ada pasangannya itu kan cuma 2, 5, 8, 11. Maka inilah yang dinamakan sebagai
daerah hasil atau range. Jadi kita bisa jawab 2, 5, 8, 11. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.